Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya dengan NIM 12580300183 dari Sosiologi kelas 2E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mind maps dengan tema teori gender dalam perubahan peran sosial perempuan di masyarakat modern. Tema besar yang saya angkat adalah bagaimana teori gender dalam kajian sosiologi dapat menjelaskan perubahan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat modern. Kalau kita lihat perkembangan masyarakat saat ini, peran perempuan sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan masa sebelumnya. Dulu perempuan sering dipandang hanya memiliki peran di ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga, memasak, dan mengasuh anak. Sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, pandangan tersebut mulai berubah. Perempuan kini semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Berdasarkan artikel jurnal yang saya gunakan, terdapat 3 cabang penelitian utama. Cabang yang pertama adalah gender dalam ruang publik. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perempuan sekarang semakin aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga politik. Misalnya saat ini kita bisa melihat banyak perempuan yang menjadi guru, dosen, dokter, pemimpin organisasi, bahkan pejabat publik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari pembatasan perempuan di ruang domestik menuju keterlibatan yang lebih luas di ruang politik. Menurut teori gender, perubahan ini terjadi karena peran sosial tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk oleh konstruksi sosial masyarakat. Cabang penelitian yang kedua adalah gender dalam keluarga. Pada bagian ini, fokus pembahasannya adalah pembagian peran suami dan istri dalam keluarga modern. Jika dulu peran keluarga lebih bersifat tradisional, di mana laki-laki bekerja dan sedangkan perempuan mengurus rumah, sekarang pola tersebut sudah banyak berubah. Banyak perempuan yang juga bekerja dan berkontribusi sebagai pencari nafkah, bahkan dalam beberapa keluarga, perempuan menjadi sumber penghasilan utama. Di sisi lain, laki-laki juga mulai ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuh anak. Hal ini menunjukkan adanya perubahan peran gender dalam keluarga yang lebih setara. Cabang penelitian yang ketiga adalah gender dan budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Contohnya adalah anggapan bahwa laki-laki harus selalu menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan pihak yang memiliki otoritas lebih besar. Sementara perempuan seringkali dianggap lebih cocok berada di posisi pendukung. Budaya ini sering menimbulkan ketimpangan sosial dan stereotip gender. Misalnya masih ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin atau bekerja di bidang tertentu. Disinilah teori gender sangat penting untuk menjelaskan bahwa banyak peran tersebut sebenarnya ditentukan oleh budaya serta sesuatu yang mutlak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender dalam sosiologi. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukan hanya karena faktor biologis, tetapi lebih kepada hasil dari konstruksi sosial, budaya, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, masyarakat secara tidak langsung membentuk bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel-artikel ini adalah kualitatif deskriptif dan studi pustaka. Metode ini berfokus pada analisis teori dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan sumber jurnal dan literatur yang relevan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan posisi dan peran laki-laki serta perempuan terjadi dalam masyarakat modern melalui teori gender. Selanjutnya, ada bagian yang sangat penting yaitu research gap atau celah penelitian. Berdasarkan mind map, banyak penelitian masih membahas gender secara umum. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas gender pada generasi muda. Padahal media sosial saat ini sangat berpengaruh terhadap
cara masyarakat memandang peran laki-laki dan peran perempuan. Misalnya, konten di media sosial sering membentuk stereotip tertentu mengenai perempuan dan laki-laki. Untuk bagian persamaan dan perbedaan, ketiga artikel memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas teori gender dalam sosiologi, fokus pada kesetaraan gender dan perubahan peran sosial, serta menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian masing-masing. Ada artikel yang berfokus pada ruang publik, ada yang fokus pada keluarga, dan ada juga yang berfokus pada budaya patriarki. Sebagai kesimpulan, teori gender sangat relevan untuk menjelaskan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Teori ini membantu kita memahami perubahan peran sosial, budaya patriarki, dan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.